warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Masih pada semangat? Masih dong. Masih banget. Oke, karena pagi semangatnya juga semangat pagi. Ya. Ibu boleh cek jargon terlebih dahulu? Boleh, Bu. Biar tambah semangat. Baik, kalau Ibu bilang semangat pagi bisa dijawab dengan pagi, 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 tetap semangat, luar biasa, gitu ya. Semangat pagi, 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 tetap semangat, luar biasa. Baik. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini kita akan mengadakan praktikum. Baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik. Yang hadir hari ini ada berapa orang? Ibu absen terlebih dahulu. Dari Linda Fitriani? Hadir. Hadir. Isna Nur Fadila? Izin. Izin, baik. Miza Azrina? Sakit. Sakit. Dita Tania? Alfa. Alfa, oke, baik. Vidya? Hadir. Lena? Hadir. Rohima? Hadir. Rifki? Hadir. Kemana? Hadir? Oke, Rifki hadir. Syifa? Izin. Izin, baik. Udah diapin semuanya ya? Ya. Oke. Untuk selanjutnya, sebelum mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, berdoa selesai. Baik, kita akan praktikum. Oke. Kemarin sudah liburan? Sudah. Sudah liburan ya? Sudah. Liburannya kemana nih? Ke mall atau kemana? Pulau Kurang, Bu, Kapuk. liburannya, Bu. Pulau Kapuk. Berarti tidur Iya. aja ya? Oke. Baik, apakah kemarin ada yang ke mall? Angkat tangan yang ke mall? Hari-hari, Bu. Hari-hari, tiap hari. Iya. Oke. Anak-anak semuanya yang terlintas saat pergi ke mall. Eskalator. Eskalator. Iya. Oke. Lift. Lift. Jajan. Jajan. Oke. Yang terlintas salah satunya adalah eskalator. Ibu kasih perumpamaan ya. Orang yang biasanya itu kalian pergi ke suatu mall, kemudian di situ ada 2 eskalator. Yang pertama eskalatornya naik. Naik. Yang satu eskalator itu turun. Turun. Kira-kira orangnya itu bakal sama atau berbeda? Sama. Akan sama. Dengan aktivitas yang berbeda atau sama? Beda. Beda. Dengan aktivitas yang berbeda ya. Oke, dengan aktivitas yang berbeda, ada orang yang turun, ada orang yang naik. Oke. Oke, satu eskalator yang naik dan satu eskalator yang turun yang seperti sudah ditemui pada saat di mall, itu menunjukkan bahwa jumlah orang yang naik eskalator itu sama dengan jumlah orang yang turun kembali. Nah, jumlah orang yang di lantai atas tetap sama, walaupun sebenarnya orang masih terus bergerak. Entah di lantai atas itu lagi cari-cari jajan, lantai atas itu lagi cari-cari baju, ataupun yang di lantai bawah sedang nyari-nyari handphone, sedang nyari-nyari mobil. Itu aktivitasnya berbeda, namun jumlahnya sama. Oke, apa yang ditemuin lagi selain eskalator? Selain eskalator, apakah menemukan minuman bersoda? Iya, banyak. Menemukan? Ya. Baik. Kira-kira menurut anak-anak semuanya, minuman bersoda ini ketika tutupnya masih ditutup, itu bakal ada oksigennya atau enggak? Ada di dalamnya. Ada di dalamnya. Tekanannya itu tinggi atau rendah? Tinggi. Tinggi. Rendah. Oke, rendah. Oke, tekanannya itu tinggi. Mari kita lihat. Botol yang masih tertutup, tekanan di dalam botol itu tinggi, sehingga kesetimbangan tetap stabil. Karena botolnya tertutup. Namun ketika botolnya dibuka, tekanannya itu menurun, sehingga kesetimbangan bergeser dan gas karbon dioksida keluar keluar dalam bentuk gelembung atau gelembung-gelembung kecil gitu ya. Oke, alasannya kenapa bisa seperti itu?
gas karbon dioksida dapat larut dalam minuman. Dan juga karbon dioksida terlarut juga bisa keluar kembali menjadi gas. Berarti dalam hal ini, dari tadi eskalator dan juga minuman bersoda itu juga nanti akan kita pelajari di pertemuan ini, di bagian akhir nanti, ada yang namanya faktor-faktor dari kesetimbangan kimia. Salah satunya adalah apa? Tekanan. Dan juga nanti kita akan praktikum juga terkait faktor-faktor apa sih yang bakal mempengaruhi dari kesetimbangan kimia itu sendiri. Pembelajaran kali ini diharapkan dari siswa itu bisa menjelaskan yang namanya yang pertama, konsep kesetimbangan kimia. Yang kedua, memahami reaksi reversibel dan irreversibel. Ketiga, memahami kaitan kesetimbangan homogen dan juga heterogen dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia yang tadi sudah Ibu sepil ya, terkait dengan tekanan. Baik, apa itu kesetimbangan kimia? Kita akan tahu apa itu kesetimbangan kimia, faktor-faktornya, apa itu pengertian, perbedaan dari reaksi reversibel dan irreversibel dari praktikum sederhana seperti ini. Ini ada apa? Sunlight. Ini? Gelas plastik. Oke, gelas plastik. Dan juga 2 buah tin wow. Dan juga ada air putih. Oke, silakan boleh dari Mbak Vidya untuk maju. Dibantu untuk menuangkan dengan jumlahnya yang sama. Oke ya? Iya, betul. Oke, yang sama. Lebih banyak lagi. Cukup. Sama ya? Oke. Belum. Dah. Dibantu untuk memotong sunlightnya, bisa dimasukkan ke sini. Cukup di bagian reaktannya saja. Ini dengan jumlah volume yang sama ya. Oke, silakan dimasukkan ke reaktan. Oke. Banyak atau sedikit, Bu? Oke, biar sampai terlihat warna hijaunya. Oke, silakan bisa diaduk pakai ini. Diaduk terlebih dahulu. Diaduk. Boleh ditambahkan santannya lagi? Oke, cukup. Diaduk lagi. Dari reaktan dan juga produk itu memiliki warna yang Beda. Itu ini untuk memudahkan dalam hal nanti untuk kesetimbangan kimianya. Baik. Coba sekarang Mbak Rohima silakan bisa mengambil 2 gelasnya. Oke. Sekarang bisa ditukarkan antara yang warnanya hijau dengan putih secara bersamaan dengan waktu yang sama. Oke, langsung. Oke, ditukarkan, diulangi sampai warnanya sama. Sampai warnanya sama, oke. Jumlahnya juga harus sama ya. Oke, dimasukin ya. Sampai warna dari kedua tinwal ini sama. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Rahima sama Mbak Vidya. Oke. Melihat dari praktikum tersebut, kira-kira menurut Mbak Rahima sama Mbak Vidya, kesetimbangan kimia itu apa? Produk dan hasil reaktan itu sama. Produk dan juga hasil reaktan itu sama. Oke. Baik, untuk kesetimbangan kimia dari tadi yang sudah
demonstrasikan dalam praktikum sederhana tersebut, ada yang namanya reaksi maju. Dari yang namanya air bening, kemudian menjadi air hijau, dan juga ada reaksi balik dari air hijau menjadi air bening. Betul tadi? Betul ya. Dan juga di sini ada yang namanya kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia itu seperti apa? Dari air bening berubah menjadi air hijau dalam jumlah yang tetap. Apakah jumlahnya tetap? Sama ya? Iya. Dan tadi juga waktunya juga sama. Baik, jadi kesetimbangan kimia ini terjadi pada keadaan yang dinamis, di mana laju reaksi ke kanan atau produk, yang ini produk, sama dengan laju reaksi kiri atau reaktan dalam sistem tertutup menyebabkan konsentrasi produk dan reaktan tidak lagi berubah sesuai dengan waktu. Yang kiri ini adalah reaktan, yang sebelah kanan adalah produknya, gitu ya. Nah, di sini juga terdapat yang namanya reaksi reversibel. Apa itu reaksi reversibel, Mbak Vidya? Reaksi bolak-balik adalah reaksi kimia di mana produk dapat kembali menjadi reaktan ditandai dengan panah. Arah yang ini dinamakan reaksi apa? Reversibel. Reversibel. Bisa dilihat contohnya N2 gas plus 3H2 dalam fase gas, reaksi bolak-balik 2NH3 dalam fase gas juga. Dan juga terdapat reaksi irreversibel. Nah, reaksi irreversibel ini terjadi permanen di mana reaktan menjadi produk. Reaktan menjadi produk tanpa bisa kembali ke bentuk semula. Seperti contohnya pada saat kita membakar kayu. Nanti akan menjadi arang atau abu ya. Oke, itu salah satu contohnya reaksi di pembakaran, reaksi irreversibel. Selanjutnya ada reaksi dinamis, salah satu contohnya adalah ketika kalian kehujanan, pada saat pulang sekolah gitu atau berangkat sekolah, kehujanan, di situ terdapat yang namanya kesetimbangan. Pada saat keadaan, yaitu reaksi reversibel berjalan di dua arah, secara bersamaan dengan laju yang sama. Apakah tadi lajunya sama? Sama ya. Oke, dalam laju yang sama, sehingga konsentrasi zat tetap konstan dan terjadi secara terus-menerus. Jadi apakah tadi Mbak Rohima sempat berhenti atau terus-menerus? Terus-menerus ya. Makanya volumenya bisa konstan juga. Dalam keadaan yang konstan atau tetap. Baik, untuk selanjutnya, kesetimbangan kimia berdasarkan juga dengan fasenya. Berdasarkan fasenya, itu dibagi menjadi dua, homogen dan heterogen. Homogen itu reaksi kesetimbangan kimia di mana semua zat yang terlibat itu memiliki wujud fase yang sama. Apakah di sini fasenya gas? Gas ya. Di sini gas. Berarti fasenya sama, makanya homogen. Untuk yang sebelah sini, heterogen, di mana semua zat yang terlibat antara reaktan dengan produk berada dalam dua fase yang berbeda. Di reaktannya berbentuk apa? Padatan ya, atau solid. Di produknya berbentuk aqueous. Berarti heterogen ya, karena fasenya berbeda. Nah, di sini tadi yang kita sudah praktekkan bersama, jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia, yaitu yang pertama perubahan konsentrasi. Kita melihat dari zatnya. Kesetimbangan bergeser ke kanan dan juga kesetimbangan bergeser ke kiri. Ketika ditambahkan dengan reaktan, bergesernya ke kanan. Ketika tambah produk, kesetimbangan bergeser ke kiri. Oke, selain konsentrasi, apa yang mempengaruhi? Suhunya ya. Suhunya bisa dilihat kesetimbangan bergeser ke kanan. Berarti reaksinya apa? Endoterm. Oke. Kalau semisal pendinginan, kesetimbangan bergeser ke kiri. Namanya reaksi exotherm. Oke, perubahan suhu. Yang pertama tadi apa? Konsentrasi. Yang kedua? Perubahan suhu. Oke. Yang ketiga,
Perubahan volume atau tekanan. Lihat dari koefisiennya ya. Karena tadi melihat pada saat praktikum, benar? Kita melihat yang namanya volumenya sama? Sama. Oke. Atau tekanannya juga. Jadi kesetimbangan bergeser ke arah jumlah mol yang lebih kecil. Dan juga jika volume diperkecil atau tekanan ditingkatkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah jumlah mol yang lebih kecil. Namun jika volume diperbesar atau tekanan diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke mana, Mbak Rahimah? Ketika volume diperbesar, tekanannya diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah Kiri. kiri ke jumlah mol yang lebih Besar. ke jumlah mol yang lebih besar. Untuk melihat seberapa paham dari teman-teman dan juga anak-anak yang ada di sini, kita cek dari contoh soal. Oke. Yang sudah bisa langsung angkat tangan. 1, jawabannya apa? A. Jawabannya A. Mbak Rahimah, jawabannya A. A juga. Baik. Nomor 2. Oh, D. D. Iya. E. Oke, siap. Kita Oh iya, E. kita kunci jawabannya ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jawaban nomor 1 A. Oke. Boleh tepuk tangan. Jawaban nomor 2 D. 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 Jadi suatu reaksi kimia dianggap mencapai kesetimbangan jika laju reaksi kanan setara juga dengan laju reaksi kiri. Kemudian yang kedua, suatu reaksi reversibel mencapai kesetimbangan apabila, ingat, reversibel. Laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan. Reversibel berarti sama. Nomor 3 tadi? B. 3B. 4? D. D. B sama D. Kita cek. Kita kunci jawabannya. Dan 3, 2, 1. Oke, jawabannya 3D, 4B. Coba dari anak-anak semua apa yang masih dibingungkan? Kenapa bisa jawabannya seperti itu? Kenapa? Masih bingung, Mbak Vidya? Masih bingung. Oke, tadi jawabannya B ya. Oke, kita bahas bareng-bareng ya biar enggak salah gitu. Oke. Pernyataan yang akurat mengenai reaksi irreversibel. Kalau reaksi reversibel tadi apa? Reaksi yang bolak-balik. Berarti kalau irreversibel berarti tidak ya. Berarti tidak bisa dikembalikan menjadi zat-zat awal. Oke. Baik, untuk selanjutnya nomor 4. Faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kecuali, kenapa bisa katalisator? Karena katalisator itu untuk mempercepat mempercepat suatu reaksi, tapi tidak mempengaruhi ya. Tidak mempengaruhi. Baik, jadi pada pembelajaran kita hari ini, kita sudah membahas apa aja? Yang pertama, Timbangan kimia. Kemudian, reversibel dan juga reaksi irreversibel. timbangan Homogen dan heterogen dalam kehidupan sehari-hari. Terus faktor-faktor Dan- kesetimbangan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan membahas tentang KC dan juga KP. Bisa dipersiapkan untuk belajar terlebih dahulu ya, biar besok lebih mengerti tentang materinya. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk semangat dan juga antusiasme dari anak-anak semuanya. Semoga diberikan kelancaran untuk pembelajaran selanjutnya. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Udah selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Habis ini bisa langsung pulang dan tetap jaga kesehatan, hati-hati di jalan. Baik, Bu. Sampaikan salam ibu ke orang tua kalian ya. Ya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.